Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Alfanilah. Teman-teman semua, pada podcast kali ini saya mendatangkan teman saya untuk membahas materi mengenai kontribusi Nabi Muhammad dalam pembangunan Ka'bah. Oke, langsung saja perkenalkan teman saya. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diana Fidatul Ulia, biasa dipanggil Diana. Saya dari kelas IATD. Oke, sebelum kita masuk ke kontribusi Nabi Muhammad nih, kita masuk ke sejarah Ka'bah dulu. Boleh dijelaskan bagaimana sejarah Ka'bah itu? Sejarah Ka'bah ya, Mbak? Ya. Gini teman-teman. Ini saya ngomongnya ke teman-teman apa ke baru aja ya? Teman-teman. Oke teman-teman. Ya. Jadi gini teman-teman. Nah, Ka'bah itu seperti yang kita tahu ya, Ka'bah kan dibangun 4 kali mengalami bangunan. Nah, yang pertama itu pada masa Nabi Ibrahim. Maksudnya dibangun sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ya itu ya. Iya, itu pertama kali. Terus yang kedua itu pada masa Nabi Muhammad. Waktu itu atas pimpinan siapa, Mbak? Atas pimpinan Khalid bin Walid. Iya, Khalid bin Walid. Wah, Mbaknya ini sepertinya lebih pintar dari saya ya. Wah, saya malu jadinya. Ya, itu pada masa Khalid bin Walid itu waktu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Nah, di situ Ka'bah itu dibangun sebab adanya terkena dampak Sailul A'ram. Sailul A'ram itu kayak banjir bandang besar gitu teman-teman. Nah, ya iya. Jadi bayangin aja, misal ya gini, dulu kan belum ada semen. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu beliau itu menggunakan tanah liat dan batu. Ya batu terus lemnya itu pakai tanah liat gitu. Ya bayangin aja kalau tanah liat kena air, itu kan pasti langsung ambiar gitu kan. Nah, itu karena banjir bandang besar, jadinya itu kayak pada luber gitu loh. Luruh semua ya. Iya, pada luruh gitu. Jadi hancur. Terus nah, pada waktu itu ada usul, kan ada 2 usul. Itu diperbaiki yang bolong-bolong aja atau digempur. Maksudnya itu didatain sama tanah dulu, terus baru nanti dibangun kembali. Nah, itu kan sebelum Nabi Muhammad, kalau misalnya digempur, itu mereka masih takut sebab kejadian di masa lalu. Teman-teman pasti kan tahu waktu yang Nabi Muhammad dulu kan sebelum beliau lahir kan itu ada penyerangan Raja Abraha itu kan ya. Tahun gajah. Ya, pakai pasukan gajah itu kan ada burung ababil, terus bawa batu kerikil dari neraka itu. Terus cerita maksudnya seperti itu. Nah, mereka itu takut teman-teman, kayak wah, nanti kalau kita bangun seperti kita gembur kayak gitu, nanti Allah marah, nanti Allah seperti ini, nanti kita diadab, ibaratnya seperti itu. Kayak terus iya, mereka takut gitu. Nah, terus ada salah satu sahabat yang mengatakan bahwa ya ini tuh kita membangun ulang Ka'bah itu tuh bukan untuk meremehkan atau menjatuhkan, tapi untuk dihormat, kayak menghormati, mengagungkan. Ya ini loh, kayak ibaratnya ya, ada sahabat yang bilang gini, misal rumah kalian itu terdampak banjir, terus ada beberapa bagian yang rusak atau keropos. Nah, apakah rumah kalian itu hanya kalian tembel atau kalian gembur terus kalian bangun dengan bangunan yang lebih baik gitu. Nah, terus pada sepakat yang digembur terus dibangun kembali ya, tapi mereka ya itu masih Takut. Masih takut, mentalnya itu masih kayak mamang gitu loh. Nah, terus ada salah satu sahabat yang memberanikan diri menggembur, kayak jadi pelopor utama itu. Nah, temboknya digembur. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Benar, itu digembur gitu kan. Kan itu kayak jadi dia tuh pakai palunya ya. Iya. Jadi kayak merobohkan itu tuh Pertama kali melapori buat ngerobohin Ka'bah, menggembur Ka'bah itu Khalid bin Walid. Nah, itu kayak yang lain-lain kan cari aman dulu ya. Terus teman-teman
yang lain tuh sahabat-sahabat yang lain tuh bilang kita lihat dulu Khalid ada terjadi apa sama Khalid bin Walid gitu. Nah terus ternyata nggak ada terjadi apa-apa. Ya balik lagi dong, karena kan emang tujuan kita itu bukan buat menyepelekan atau menjatuhkan ya, tapi karena emang ingin memuliakan. Jadi lebih baik seperti itu. Nah iya, terus makanya itu para sahabat terus ikut berbondong-bondong kayak ya udah bangun gitu, kayak membangun ulang gitu. Itu pembangunan yang kedua. Nah yang ketiga itu pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu gubernur Mekahnya itu Abdul bin Zubair gitu teman-teman. Jadi Abdul bin Zubair itu mau kembali kan waktu pertama kan bentuknya kan persegi panjang. Nah yang kedua itu bentuknya kotak kayak kubus gitu. Terus yang ketiga itu kembali ke persegi panjang. Jadi bentuknya itu persegi panjang gitu. Nah terus pembangunan yang keempat itu ada di Abdul Malik bin Marwan. Nah, iya gitu. Jadi yang keempat atas usul sahabat dari kaum As-Saqafi gitu. Nah, terus ada yang tanya nih, apa sih Mbak yang dibangun dari Ka'bah itu apanya? Kayak jadi yang dibangun dari Ka'bah itu kayak kenapa ada 4 kali pembangunan? Itu yang dirubah itu cuma tingginya teman-teman. Kayak ukurannya kayak yang asalnya tingginya segini jadi segini gitu, kayak keatasin gitu loh, dilebarin. Tapi kalau untuk pemindahan kayak tata letak itu sepertinya tidak ada. Jadi emang dari referensi atau catatan sejarah yang kita temukan itu nggak ada pemindahan. Nah terus seperti itu. Terus itu kan awalnya itu kan persegi panjang ya Mbak. Iya. Persegi panjang itu kan terus dibangun menjadi kubus, itu kan berarti kan ada perubahan tata letak. Nggak mungkin kan ukuran persegi panjang sama persegi itu sama. Lah itu apanya yang dipisah? Oh iya teman-teman, aslinya kan persegi panjang jadi kubus ya. Itu yang dipisah itu Hijr Ismail. Nah Hijr Ismail itu kayak tempat peristirahatan bukan sih Mbak? Iya, tempat peristirahatannya Nabi Ismail bukan? Iya. Pas waktu dulunya membangun Ka'bah. Jadi kayak kan dulunya kan gabung ya teman-teman persegi panjang. Nah kalau sekarang itu kayak yang bentuk sekarang itu ada space-nya, kayak ada celah antara Hijr Ismail sama Ka'bahnya. Jadi kalau misalnya digabungkan kembali itu aslinya masih persegi Iya, panjang ya, iya. berarti tidak merubah tata letak. Berarti kontribusi Nabi Muhammad itu di apanya ini? Oh iya, kita kan ngomongin kontribusi ya teman-teman, tadi lupa. Jadi teman-teman masih ingat nggak yang saya cerita sejarah yang tadi, yang sejarah membangun Ka'bah nomor 2? Itu kan pada waktu Nabi Muhammad umur 35. Nah, kontribusi beliau itu di sana ada sebuah kisah yang masyhur ya. Kita ya notabene kita tahu lah kalau ada perselisihan antara beberapa suku Quraisy. Nah, itu para pemuka Quraisy itu berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, jadi peran besar Nabi Muhammad di sana itu beliau menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya tuh gini. Jadi waktu itu kan udah dibangun Ka'bah. Ya Nabi Muhammad ya ikut mengusung batu, beliau ikut ya juga ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu uron tenaga kayak gitu. Nah kayak ya beliau kayak ngusung-ngusung gitu, maksudnya bukan yang cuma melihat atau memerintah. Iya, beliau itu juga ikut andil lah ibaratnya ya. Iya, kontribusinya itu tenaga juga ada, pikiran juga ada gitu. Nah terus waktu udah selesai kan peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan batu yang mulia ya. Nah jadi pikirannya itu kabilah yang memang meletakkan ini itu berarti kabilah yang wow gitu, kabilah yang besar. Ada di strata tinggi. Kayak ibaratnya gini teman, kayak siapa sih yang kemarin meletakkan Hajar Aswad tuh, itu tuh Bani Hashim, itu tuh Bani ini. Nah otomatis kan nama Bani Hashim kan langsung melambung jauh gitu, melambung tinggi gitu. Jadi kayak famous ya, gitu. Iya, kayak masuk ke catatan sejarah gitu. Nah terus sampai itu tuh mau ini loh teman-teman, sampai mau bertikai, mau perang. Itu tuh kayak hal seperti itu sampai perang. Terus ada salah satu kabilah yang beliau itu sampai
sumpah pakai darah. Jadi kronologinya itu ada salah satu kabilah yang beliau itu sampai sumpah darah teman-teman. Jadi di baskom itu diisi darah terus itu tangannya itu diselupin ke sana terus bilang kabilahku akan berjuang mati-matian untuk meletakkan Hajar Aswad walaupun itu mengorbankan nyawa kami sendiri gitu, sama segitunya teman-teman. Nah terus waktu itu ada salah satu sahabat yang kayak ngasih saran gitu, ngasih suggestion buat bilang mending kita serahkan ini pada orang yang pertama kali masuk ke area Ka'bah gitu. Nah waktu ditinjau pas besoknya itu ternyata yang pertama masuk itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu mbak. Jadi karena Nabi Muhammad juga al-amin ya, disuruh al-amin, jadinya ya udah dijelaskan situasinya ke Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad dengan arif bijaksananya itu beliau nggak serta-merta ngambil Hajar Aswad terus diletakin gitu, enggak, tapi beliau kayak membentangkan sorbannya. Beliau kan pakai sorban, membentangkan sorbannya, terus Hajar Aswad di tengah. Terus habis itu para kabilah Quraisy itu diminta buat sama-sama ya kayak memegang ujung itu loh, ujung sorbannya. Terus mari kita sama-sama meletakkan Hajar Aswad di tempatnya gitu kan. Yaudah terus diletakin. Nah, Masya Allah, emang Nabi Muhammad tuh sebijaksana itu gitu. Jadi itu untuk peletakan Hajar Aswad itu diletakkan secara bersama-sama. Terus kenapa harus Ka'bah itu Mbak Dian? Kenapa harus Ka'bah ya? Ya, kenapa harus Ka'bah? Ka'bah. Jadi gini, bayangin teman-teman. Kalau misal umat Islam itu sholatnya terserah, umat Islam itu iya ngadepnya itu bukan ke satu titik center gitu, bukan. Tapi bayangin kayak ada yang sholat ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara kan. Kamu mau sholat malang melintang gitu kan nggak mungkin. Nah ibadahnya Ka'bah itu sebab yaitu Ka'bah sebagai titik center, titik pusat dimana kayak ya satu hadapnya ya satu gitu ke situ gitu. Ya itu kan juga perlambangan rumah Allah gitu kan. Ka'bah kan juga namanya disebut rumah Allah juga kan mbak ya. Katanya itu berada di bawah arus seperti itu, tapi ya kita ya walau ya itu seperti apa. Jadi itu mbak, ya itu kan menunjukkan bahwa Islam memang agama yang teratur gitu, enggak agama yang rapi, enggak awut-awutan gitu kan. Emang ya emang sudah tertata rapi gitu. Ya enggak mbak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan atau mau ditambahin lagi? Sepertinya sudah teman-teman. Kayaknya Sudah ya. iya, nanti kita bisa bahas ke lain waktu lah ya. Nanti kepanjangan itu teman-teman kasihan yang nonton ya. Bosen pasti Ya pasti wajah bosen. saya seperti ini. Oh tapi kita kan seru ya mbak ya, kita kan asik gitu ya. Nggak asik ya. Kita asik ya, bukan asik teman. Oke, jadi kesimpulannya itu Ka'bah itu dibangun 4 kali. Yang pertama pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua pada masa Nabi Muhammad itu ketika berusia 35 tahun. Masanya Khalid bin Walid. Yang ketiga yaitu masa Yazid bin Muawiyah ya. Yang kebetulan pada saat itu gubernurnya itu Abdullah bin Zubair karena terkena menjani. Kayak itu kan ada perang. Ketapel besar seperti itu. Dan yang keempat yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Oke, mungkin itu ya, banyak pelajaran yang teman-teman bisa ambil sendiri dari obrolan kita pada siang menjelang. Semoga ada ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Oke. Mungkin dari saya mencukupkan saja ya seperti itu obrolan kita. Mungkin bisa jadi kita bertemu lagi di podcast berikutnya bersama pemateri kita yang sangat paus. Enggak teman-teman, bercanda ya, kita ini sesinya bukan mentor moderator ya. Tapi kita ngobrol bareng, sharing ya. Podcast mau sharing aja biasa ya. Ngobrol gitu ya. Iya. Oke. See you next time teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman,
YI for information ya. Ini itu tugas podcast ini tuh tugas untuk melengkapi tugas UTS Sirah Nabawiyah dari Bapak Abdul Latif gitu. Itu for information aja. Dan jangan lupa klik tombol comment, like, and subscribe. Dadah.